La. Oke, mantap, Bismillahirrahmanirrahim. Grr. Oke, welcome back to my channel. Anjir, welcome back kok YouTuber ya. Oh. Oke, welcome back to my channel. Anjir kok YouTuber. Bolah wis piye openinge, Mbah. Iki aku lagi proses editing video perjalanan. Iki lagi ning tahap ngisi suara dubbing, katanya dubbing suara kayak video perjalanan sing terbaru. Nah, upload nang YouTube. Oke, langsung aja guys. Ini dikejar deadline. Oke, check this video. Tobi Maman channel. Oke, cek, mantap. Kirain masa dia ngomong. Jangan pun mau lihat aja, jangan pun. Ayo orang-orang, cepet rambutnya tak bacok kan? Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, lanjut. Untuk melengkapi durasi, kita baca Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia nomor tahun tentang Cipta Kerja. Dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang A. Bahwa untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945,
negara perlu melakukan berbagai upaya untuk memenuhi hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak melalui Cipta Kerja. B. Bahwa dengan Cipta Kerja diharapkan mampu menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya di tengah persaingan yang semakin kompetitif dan tuntutan globalisasi ekonomi. C. Bahwa untuk mendukung Cipta Kerja diperlukan penyesuaian berbagai aspek, pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan dan perlindungan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja. D. Bahwa pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan dan perlindungan usaha mikro, kecil, menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja yang tersebar di berbagai undang-undang sektor, saat ini tidak memenuhi kebutuhan hukum untuk percepatan Cipta Kerja sehingga perlu dilakukan perubahan. E. Bahwa upaya perubahan pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan dan perlindungan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja, dilakukan melalui perubahan undang-undang sektoral yang dilakukan secara parsial, tidak efektif dan efisien untuk menjamin percepatan Cipta Kerja, sehingga diperlukan terobosan hukum melalui pembentukan undang-undang dengan menggunakan metode Omnibus Law yang dapat menyelesaikan berbagai permasalahan dalam berbagai undang-undang ke dalam satu undang-undang yang secara komprehensif. F. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf A, huruf B, huruf C, huruf D, huruf E, perlu membentuk undang-undang tentang Cipta Kerja. Mengingat pasal 5 ayat 1 dan pasal 20, pasal 27 ayat 2 dan pasal 33 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Dengan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia memutuskan penetapan undang-undang tentang Cipta Kerja. Bab 1. Ketentuan umum. Pasal 1 dalam undang-undang ini dimaksud dengan 1. Cipta Kerja adalah upaya penciptaan kerja melalui usaha kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi dan kemudahan berusaha dan investasi pemerintah pusat, dan percepatan proyek strategis nasional. 2. Mikro, kecil, dan menengah yang selanjutnya disingkat UMKM adalah usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang tentang usaha mikro, kecil, dan menengah. 3. Perizinan berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan atau kegiatannya. 4. Pemerintah pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintah dengan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Presiden dan Menteri, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 5. Pemerintah adalah menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati, atau wali kota sesuai dengan kewenangannya. 6. Pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dalam prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. 7. Pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah dengan pimpinan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 8. Pelaku usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan atau kegiatan pada bidang tertentu. 9. Rencana detail tata ruang dan selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten atau kota yang telah dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten atau kota. 10. Persetujuan bangunan gedung adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah,
memperluaskan, mengurangi, dan atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku. 11. Hari adalah hari kerja yang sesuai ditetapkan oleh pemerintah. Masih halaman 4 guys. Bab 2. Maksud dan tujuan. Pasal 2. Undang-undang ini diselenggarakan berdasarkan asas A. Pemerataan hak, B. Kepastian hukum, C. Kemudahan berusaha, D. Kebersamaan, dan E. Kemandirian. Pasal 3. Undang-undang ini diselenggarakan dengan tujuan untuk menciptakan lapangan kerja yang seluas-luasnya bagi rakyat Indonesia secara merata di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka memenuhi hak atas perhidupan yang layak melalui kemudahan dan perlindungan UMKM serta perkoperasian, peningkatan ekosistem investasi, kemudahan berusaha, peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja, investasi pemerintah pusat dan percepatan proyek strategis nasional. Pasal 4. 1. Dalam rangka mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, undang-undang ini mengatur mengenai kebijakan strategis cipta kerja. 2. Kebijakan strategis cipta kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 memuat kebijakan penciptaan atau peluasan lapangan kerja melalui pengaturan yang terkait dengan A. Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha, B. Peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja, C. Kemudahan pemberdayaan dan perlindungan UMKM serta perkoperasian, dan D. Peningkatan investasi pemerintah dan percepatan proyek strategis nasional. 3. Penciptaan lapangan kerja yang dilakukan melalui pengaturan terkait dengan peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf A paling sedikit memuat pengaturan mengenai A. Penyederhanaan perizinan berusaha, B. Persyaratan investasi, C. Kemudahan berusaha, D. Riset dan inovasi, E. Mengenai lahan, dan F. Kawasan ekonomi. 4. Penciptaan lapangan kerja yang dilakukan melalui pengaturan terkait dan peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf B paling sedikit memuat pengaturan mengenai Dowo guys. RUU Cipta Kerja. A. Perlindungan pekerja untuk pekerja dengan perjanjian waktu kerja tertentu. B. Perlindungan hubungan kerja atas pekerjaan yang didasarkan alih daya. C. Perlindungan kebutuhan layak kerja melalui upah minimum. D. Perlindungan pekerja mengalami pemutusan hubungan kerja, dan E. Kemudahan perizinan bagi tenaga kerja asing yang memiliki keahlian tertentu yang masih diperlukan untuk proses produksi barang atau jasa. 5. Lapangan kerja yang dilakukan melalui pengaturan terkait dengan kemudahan pemberdayaan dan perlindungan UMKM serta perkoperasian sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf C paling sedikit memuat pengaturan mengenai kriteria UMKM. A. Kriteria UMKM, B. Basis data tunggal UMKM, C. Pengelolaan terpadu UMKM, D. Kemudahan perizinan berusaha UMKM, E. Kemitraan intensif dan pembiayaan UMKM, dan F. Kemudahan pendirian rapat anggota dan kegiatan usaha koperasi. 6. Penciptaan lapangan kerja yang dilakukan melalui pengaturan terkait dengan peningkatan investasi pemerintah dan percepatan proyek strategis nasional sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf D paling sedikit memuat pengaturan mengenai A. Pelaksanaan investasi pemerintah pusat melalui pembentukan lembaga pengelolaan investasi, dan B. Penyediaan lahan dan perizinan untuk percepatan proyek strategis nasional. Pasal 5. Dalam rangka mendukung kebijakan strategis cipta kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 2 diperlukan pengaturan mengenai A. Pelaksanaan administratif pemerintahan, dan B.
B. Pengawasan, pembinaan, dan pengenaan sanksi. Setrum, Rek. Pasal 6. Ruang lingkup undang-undang ini meliputi A. Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha, B. Ketenagakerjaan, C. Kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan UMKM serta perkoperasian, D. Kemudahan berusaha, E. Dukungan riset dan inovasi, F. Pengadaan lahan, G. Kawasan ekonomi, H. Investasi pemerintah pusat dan percepatan proyek strategis nasional. I. Pelaksanaan administratif pemerintahan, dan C. Pengenaan sanksi. Bab 3. Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha. Bagian ke-1. Umum. Pasal 7. Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf A meliputi A. Penerapan perizinan berusaha berbasis resiko, B. Penyederhanaan persyaratan dasar perizinan berusaha dan pengadaan lahan, C. Penyederhanaan perizinan berusaha sektor, dan D. Penyederhanaan persyaratan investasi. 1028 halaman. Lanjut atau enggak? RUU Cipta Kerja. Grrr.